Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan pemirsa, di segmen ini kita akan bahas topik wacana penerapan DMO batubara sektor non-listrik. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom Bapak Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi Pak David, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik ini Pak Hendra, wacana penerapan DMO batubara sektor non-listrik. Ini mengantisipasi sektor-sektor yang terdampak dari kenaikan harga batubara dan juga memberatkan dari sisi operasionalnya. Tapi sebelum kita membahas dari topik ini, bisa diupdate tidak Pak Hendra, industri batubara nasional di tengah kenaikan harga komoditasnya saat ini? Ya, topik mengenai batu bara pasti selalu menarik ya. Banyak topik-topik isu yang menarik, apalagi dengan kenaikan harga komoditas yang merupakan berkah ya, dan berkah yang bagi negara juga, karena kita negara mendapat menikmati kenaikan penerimaan negara tentu dari batu bara. Nah, melihat sektor batu bara, tentu berkah ini harus dimanfaatkan ya sebaik-baiknya, karena bagaimanapun harga ini bersifat sementara ya. Ini volatilitas harga komoditas itu hal yang biasa. Di semua komoditas juga seperti biasa, harga naik turun tergantung supply dan demand. Nah, kita harus bersyukur bahwa di tengah situasi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19, ada satu sektor yang berkontribusi signifikan bagi penerimaan negara, ya, yaitu sektor pertambangan batubara. Dan bagi industri ini tentu berkah yang harus dimaksimalkan, karena beberapa waktu yang lalu kita mengalami tekanan harga yang sangat rendah. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini justru lebih banyak ya harga yang rendah, atau kalau kita pakai kiasan ya, lebih banyak mendungnya dibanding cerahnya. Nah, cuaca cerah ini yang kita perlu manfaatkan tentu untuk kedepannya bisa melakukan dalam transformasi energi. Ini yang kami lihat dari sisi pelaku usaha tambang batubara. Baik, Pak Hendra, ini kenaikan harga batubara di posisi saat ini, walaupun update perdagangan hari ini mengalami koreksi begitu di atas 200 dolar Amerika per ton begitu. Ini merupakan harga tertinggi tidak, Pak? Kami kurang tahu tuh apakah harga ini ya, tapi tentu ya dalam 10 tahun terakhir ini harga yang tertinggi tentunya ya. Namun apakah akan terus menaik atau turun, saya kira itu harga yang biasa, karena itu harga komoditas volatil. Apakah sudah cukup mengimbangi kerugian bagi para pengusaha yang terdampak dalam beberapa tahun terakhir dengan kenaikan harga yang ada saat ini? Dalam jangka pendek, kalau kita harus melihat ya, dalam waktu 1 tahun terakhir ini tentu average selling price dari harga batubara dalam 1 tahun terakhir ini tentu mengoffset yang di tahun lalu. Jangan lupa di September tahun lalu itu kita menghadapi harga yang terendah dalam 10 tahun terakhir ini ya. Kemudian setahun kemudian di September dan Oktober ini harga yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Baik, Anda katakan tadi ini hanya bersifat sementara. Apa yang menjadi dasarnya, Pak Hendra? Tentu, ini kan ada banyak faktor-faktor yang di luar kontrol kita, dan ada beberapa perkembangan yang bisa jadi akan memicu sentimen negatif. Misalnya ya, pemerintah Tiongkok secara terbuka akan all out untuk mencari cara bagaimana agar harga batubara ini kembali ke titik yang dalam tanda kutip kembali ke normal ya, karena bagaimanapun Tiongkok sebagai pengguna batubara terbesar di dunia sangat terpengaruh atau sangat suffer ya dari harga yang tinggi ini, dan juga faktor-faktor yang lain tentu akan berpengaruh juga, yang cuaca juga mungkin akan lebih membaik. Meskipun dalam waktu dekat ini diperkirakan musim dingin yang cukup mungkin agak sedikit ekstrim sampai di awal tahun ini, demand batubara masih cukup meningkat. Namun kalau kita berbicara mengenai komoditas, kita harus melihat ke depan nih. Setelah awal tahun ini bisa jadi harga akan terkoreksi lebih tajam lagi. Baik, seberapa besar kontribusi Indonesia terhadap China dari sisi ekspor, Pak? China dari total impor batubara thermal China 50% lebih itu dari Indonesia, dan dari kita sendiri tujuan ekspor kita 32 atau sampai 34% itu ke China. Jadi ini penting sekali. Bahkan China yang kalau kita lihat flashback di tahun 2016 di mana harga saat itu harga yang terendah, kemudian China mengintervensi dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan sehingga harga di akhir 2016 itu melonjak tajam. Jadi tentu ini yang kita harus waspadai. China pun sangat terpengaruh, akan terdampak dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu kami melihat harga berkah
yang hanya sementara ini yang perlu dimaksimalkan bukan hanya oleh kami dari penambang, tapi tentu negara sebagai regulator juga perlu menyikapi kondisi yang hanya sementara ini. Baik.